Polemik di tubuh Polri sejak kematian Brigadir J telah menyeret nama 15 personil. 3 diantaranya adalah perwira tinggi. Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, serta Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri Brigjen Beni Ali. Hal semacam itu bukan pertama kali terjadi. Polri sudah sering berurusan dengan pemecatan jenderalnya sejak beberapa tahun belakangan. Mari bahas beberapa dari mereka dalam polemik hari ini. Susno 2J adalah jenderal pertama yang mesti kita bahas dalam daftar, karena namanya yang jadi perbincangan di berbagai media selama hampir 3 tahun. Nama Komisaris Jenderal Susno sendiri mulai mencuat sejak pernyataannya yang kontroversial soal cicak versus buaya, yang mengacu pada konflik antara Polri dan KPK. Lalu masih di tahun yang sama, dirinya juga berhasil lolos dari tuduhan suap dan penyalahgunaan wewenang pada 2009 silam. Ini terjadi saat dirinya menjabat sebagai Kabareskrim di Mabes Polri, serta disorot atas penahanan 2 pimpinan KPK nonaktif, Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto. Namun meski berhasil lolos dari dakwaan, Susno 2J sama sekali tidak disebut selamat. Setelah menyebut nama sejumlah petinggi dalam kasus Gayus Tambunan, Susno harus menjalani sidang untuk 2 tuduhan lain. Kasus suap yang berhubungan dengan PT Salma Arwana Lestari atau SAL, serta perkara korupsi dalam pengamanan pemilihan Gubernur Jawa Barat. Dalam 2 kasus ini, Susno dinyatakan bersalah. Jabatannya sebagai Jenderal Bintang 3 pun dicabut, serta divonis 3,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta pada 14 Februari 2011. Susno bukan satu-satunya perwira tinggi Polri yang merasakan pahitnya pencopotan. Kasus korupsi pengadaan simulator yang mencuat 2012 lalu menyeret nama 2 jenderal sebagai tersangka utama. Pertama, ada Irjen Joko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Akpol. Dia dicurigai terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri pada 2010. Proses dan pemeriksaan serta persidangannya dimulai pada Juli 2012 sejak penetapan tersangka oleh KPK. Dan memakan waktu setahun, sampai akhirnya dia dinyatakan bersalah. Dalam kasus ini, bukan hanya jabatan dan pangkatnya sebagai Jenderal Bintang 2 yang dicopot. Joko juga divonis hukuman penjara 18 tahun, denda kerugian negara Rp32 miliar berdasarkan jumlah uang yang dinikmati, serta pencabutan hak politik. Dalam kasus korupsi pengadaan simulator, Joko tidak sendirian. Wakil Kepala Korpsnya, Brigadir Jenderal Pol Didik Purnomo, juga terseret dalam sidang karena terbukti menikmati uang senilai Rp50 juta. Sama seperti atasannya, jabatan dan pangkat Didik Purnomo ikut dicopot, seiring jatuhnya vonis hukuman kurungan selama 5 tahun, serta denda Rp250 juta subsidiar 3 bulan penjara. Ini jelas lebih ringan dari Joko Susilo, karena besaran jumlah uang yang diterima dan tingkat keterlibatan. Pengadaan simulator SIM bukan satu-satunya kasus yang menyeret sejumlah nama besar kepolisian. Penghapusan Red Notice Joko Chandra yang mencuat 2021 lalu juga jadi polemik yang menyeret setidaknya 3 jenderal. Yang pertama, ada Brigjen Prasetyo Utomo yang saat itu menjabat sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Dia divonis bersalah karena terbukti menerima suap sebesar $100.000 dari Joko Chandra lewat koleganya Tommy Sumardi, di mana itu dimaksudkan sebagai biaya pengecekan status Red Notice serta penghapusan daftar pencarian orang dari yang bersangkutan. Prasetyo Utomo sendiri sudah diberhentikan secara tidak hormat lewat sidang etik oleh Kadif Propam Polri yang saat itu masih dijabat oleh Irjen Verdi Sambo. Dia juga dikenakan hukuman 3,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Tapi oleh beberapa pihak, hukuman Prasetyo dianggap terlalu ringan, mengingat perannya sebagai pihak yang menghubungkan Tommy Sumardi selaku orang kepercayaan Joko Chandra dengan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang saat itu dijabat oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Orang inilah yang memerintahkan penghapusan nama Joko Chandra lewat 3 surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI. Surat pertama dengan nomor B-1000-4-2020-NCB Div HI tanggal 29 April 2020. Surat kedua dengan nomor B-10-5-2020-NCB Div HI tanggal 4 Mei 2020.
dan surat yang ketiga dengan nomor B1036-5-2020-NCB DIV-HI tanggal 5 Mei 2020. Dokumen inilah yang dijadikan landasan oleh pihak imigrasi pada 13 Mei 2020 untuk menghapus status DPO Joko Sugiarto Tjandra dari Sistem Enhanced Cekal System atau ECS pada Sistem Informasi Keimigrasian atau SIM KIM milik Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk kasus ini, Napoleon sendiri telah terbukti menerima suap sebesar 370.000 US dollar, ditambah 200.000 dolar Singapura dari Joko Tjandra. Karena itu, selain pangkat dan jabatannya dicopot, dia juga dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Itu belum ditambah dengan pidana lain atas penganiayaan yang Napoleon lakukan terhadap tersangka penistaan agama Muhammad Kasman alias Kece. Hampir semua jenderal yang baru saja kita bahas pernah berhadapan dengan 3 nama besar di sekitar kematian Brigadir J. Hal yang wajar mengingat posisi ketiganya sebagai mantan petinggi Propam, divisi yang menangani urusan internal di tubuh Polri. Lalu, apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Untuk Ferdy Sambo, dia saat ini jadi tahanan rutan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik, salah satunya menghalang-halangi proses penyidikan. Sementara mantan bawahannya di Propam, Hendra Kurniawan telah dicopot dari jabatan terkininya, kemudian dimutasi ke bagian pelayanan masyarakat atau Yanma Polri, karena terbukti telah melakukan intimidasi berupa larangan membuka peti jenazah, mengambil gambar atau merekam video terhadap keluarga Brigadir J. Hal yang sama berlaku untuk Benny Ali. Dia juga diberi sanksi mutasi bersama rekannya Hendra Kurniawan setelah diketahui menghalang-halangi keluarga korban serta menghambat proses penyidikan dengan memberikan informasi palsu soal prosedur autopsi ke adik Brigadir J.